Salam satu hobi buat teman-teman sahabat Reza Ornamental Fish di mana aja berada yang lagi menonton ajang silaturahmi. Jadi kurang berkualitasnya konten video saya, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa teman-teman ambil, terutama buat para penghobi barunya. Nah, sambil ngopi ini teman-teman, jadi seperti yang teman-teman perhatikan, ini aerator. Jadi aerator ini memang salah satu peralatan yang kita gunakan selama ini dalam memelihara ikan hiasnya, media akuarium maupun media kolam. Kemarin juga udah bahas tentang heater. Di situ saya bahas fungsi detail heater, penggunaan selama ini yang saya lakukan, cara pakainya. Jadi teman-teman bisa klik channel saya yang ingin menontonnya. Jadi di situ ada saya buat judul fungsi detail heater, terutama buat para penghobi barunya, mudah-mudahan menambah wawasan, berbagi pengalaman dari saya pribadi. Nah, terus nih aerator ini jadi unek-unek saya beberapa hari ini, jadi saya ingin sengaja buat konten. Jadi ini kebetulan saya lakban juga, jadi saya juga nggak mau ada yang dibesarkan di konten saya. Nah, jadi sengaja untuk membahas fungsinya. Nah, jadi fungsi dari aerator ini sendiri itu didesain, dibuat itu sebagai penyuplai udara ke akuarium kita yang memang kita gunakan selama ini media seperti ini. Kita menggunakan selang, ada juga tambahannya batu stone. Jadi sebagai penyuplai udara, jadi agar menjaga kandungan oksigen larut di dalam air akuarium kita maupun air kolam kita. Jadi yang sangat dibutuhkan oleh ikan peliharaan kita sendiri. Nah, terus dari aerator ini sendiri memang dari merek ke merek itu beraneka ragam. Pada dasarnya fungsinya sama. Hanya buat teman-teman yang ingin beli, terutama para penghobi barunya, belilah yang literisasinya tinggi. Nah, jadi memang untuk yang biasa-biasa dan yang kecil-kecil karena tergolong murah, itu tidak dicantumkan untuk literisasinya. Jadi kategori pilihlah hembusan anginnya yang besar. Nah, hembusan angin yang besar itu dapat kita raih di aerator yang harganya paling tinggi. Nah, itu teman-teman, sekedar tip. Dan untuk yang besar itu biasanya udah ada literisasi per menit per jamnya, itu udah ada. Nah, jadi lanjut, untuk ukuran itu sendiri itu sesuai kebutuhan kita masing-masing dan jenis ikan kita masing-masing. Terus sesuai koloni banyak ikan kita masing-masing dalam satu akuarium maupun kolam kita. Jadi itu otomatis kita sangat dibutuhkan kapasitas yang lebih besar. Nah, sekedar untuk tambahan lagi, terutama para penghobi barunya, karena apa? Kita perlu membeli yang hembusan angin yang lebih besar. Itu biasanya teman-teman di rumah dari satu akuarium ingin beli satu akuarium lagi. Nah, jadi karena dia hembusannya besar, mungkin teman-teman bisa cabangkan, jadi tidak perlu beli banyak-banyak aerator yang colokannya terlalu banyak. Jadi untuk listriknya juga agak sedikit ada pengurangan lah sedikit, yang hal yang tidak pernah kita sadari selama ini. Terus untuk tata letak pemasangan aerator ini sendiri, ini biasanya para penghobi barunya sedikit agak, ya karena memang masih baru, jadi sedikit agak salah selama ini. Jadi mudah-mudahan setelah menonton video ini sampai habis, buat teman-teman di rumah ada manfaat, terutama buat aeratornya, agar tidak sering-sering mengeluarkan pengeluaran cost setiap bulannya. Jadi per 2 bulan kadang, karena apa? Istilah siapa yang tahu nih aerator bakar bertahan lama, kadang-kadang seminggu, kadang udah mati. Jadi mudah-mudahan setelah nonton video saya, aeratornya bisa awet semua di rumah. Nah, jadi langsung aja saya tunjukkan cara meletakkan aerator saat kita gunakan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman. Nah, ini aerator ini saya letakkan di atas. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ini aerator untuk akuarium yang di bawah. Jadi letakkan aerator ini di atas permukaan air. Jadi di atas permukaan air paling atas. Karena apa fungsinya? Agar sedikit ringan mendorong angin. Terus juga yang kedua, saat mati lampu lah biasanya, jangan ada arus balik ke aerator, karena memang
fungsi dari aerator ini menghembuskan udara, jadi otomatis ada angin balik dari akuarium ke aerator kita dan otomatis konslet tiba-tiba mati. Nah, memang udah didesain sedemikian rupa, hanya untuk umur itu biasanya kalau dia udah agak sedikit melemah itu mulai sedikit bocor di palep di dalam aerator itu sendiri, itu menurut pengalaman saya selama ini. Nah, seperti ini juga yang teman-teman perhatikan. Nah, itu aerator kurang lebih udah hampir 3 tahun. Kayaknya sih lebih, kurang lebih 3 tahun saya gunakan aerator tersebut dengan seperti itu. Itu pun saya dulu memang mendapat ilmu lah pada dasarnya dari teman saya terdahulu yang udah ngajarin untuk meletakkan aeratornya di atas permukaan air. Jadi demi sedikit mengurangi pengeluaran lah, karena apa? Kita tidak pernah tahu saat kita megang uang atau tidak, tiba-tiba akuarium ikan peliharaan kita aerator mati. Jadi biasanya untuk aerator ini sendiri memang sangat vital. Nah, jadi sedikit tip dari saya, mudah-mudahan teman-teman di rumah yang meletakkan aeratornya, nah ini akuarium yang meletakkan aeratornya di bawah seperti ini, itu segera untuk merubahnya. Nah, jadi mudah-mudahan bermanfaat dari saya pribadi buat teman-teman semua, sekedar bincang-bincang malam mengisi waktu luang. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari saya. Inilah hiburan saya sehari-hari. Jadi nyambi jualan hanya sekedar sampingan aja, mengisi waktu luang. Pada dasarnya agar teman-teman di sekitar lingkungan saya agak mudah mencari peralatan dari akuarium itu sendiri. Nah, jadi salam hobi dari saya buat teman-teman semua. Salam Areza Ornamental Fish. Terima kasih. Selamat malam.